Baru juga gajian, tapi kok saldo udah 100.000 lagi. Padahal belum sempat nabung, belum sempat jajan enak, tahu-tahu uangnya kayak menguap begitu aja. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita ngerasa kerja keras tiap bulan, tapi entah kenapa hasilnya nggak pernah cukup. Bukan karena kurang penghasilan, tapi karena ada kebiasaan kecil yang diam-diam bikin dompet bocor. Mulai dari beli hal-hal impulsif, ngikutin lifestyle teman, sampai kebiasaan nanti aja nabung kalau ada sisa. Yang padahal sisa itu hampir nggak pernah ada. Kita sering lupa kalau uang bukan cuma soal nominal, tapi soal cara kita menghargai hasil kerja keras sendiri. Jadi di video ini kita bakal bahas 5 kebiasaan finansial yang paling sering bikin keuanganmu bocor. Biar kamu bisa mulai sadar dan pelan-pelan nambal kebocoran itu satu persatu. Karena kadang bukan gajinya yang kurang, tapi caramu mengelolanya yang belum cukup bijak. Pertama, nggak pernah catat pengeluaran. Sering kan mikir, males nulis-nulis pengeluaran kecil, kan cuman kopi sama cemilan. Padahal, justru dari situ kebocoran paling sering terjadi. Coba deh kamu catat benar-benar selama seminggu. Kopi 20.000, jajan sore 15.000, ongkir 8.000, cemilan malam 10.000. Kelihatannya kecil, tapi pas dijumlahin bisa ratusan ribu cuman buat hal-hal yang bahkan kamu udah lupa pernah beli. Dan disitulah uangmu bocor. Bukan karena pengeluaran besar, tapi karena hal-hal kecil yang kamu anggap nggak penting. Tipsnya, mulai aja dari yang sederhana, pakai aplikasi catatan keuangan gratis atau spreadsheet di HP. Nggak perlu rapi banget, yang penting konsisten. Karena sadar kemana uang pergi adalah langkah pertama buat mengendalikan arah finansialmu. Kedua, belanja karena emosi, bukan kebutuhan. Capek kerja seharian, buka e-commerce, terus lihat tulisan, flash sale cuman hari ini. Tangan refleks langsung klik beli sekarang. Alasannya sederhana, reward buat diri sendiri lah, kan udah kerja keras. Tapi coba jujur sebentar, barang itu beneran kamu butuh, atau cuma kamu pengen. Kadang kita belanja bukan buat dapetin barang, tapi buat ngisi ruang kosong di hati. Capek, stres, atau ngerasa butuh validasi kecil dari paket yang datang besok. Dan disitulah emotional spending mulai bikin dompet bocor. Tipsnya, kalau kamu pengen beli sesuatu, tunggu dulu 24 jam. Besoknya kalau masih pengen, baru beli. Karena 80% keinginan biasanya hilang dalam sehari. Dan yang tersisa cuman kebutuhan yang benar-benar penting. Ketiga, nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Kalau kamu nggak tahu mau kemana, semua arah terasa benar. Dan kalau kamu nggak tahu uangmu mau kemana, ya semua pengeluaran terasa wajar. Akhirnya, tiap bulan uang datang dan pergi tanpa jejak, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tumbuh. Padahal uang itu butuh arah. Butuh tujuan biar dia bisa bekerja buat kamu. Coba deh mulai dari hal kecil. Misal, aku mau punya dana darurat 10 juta dalam 1 tahun. Atau aku mau nabung buat liburan tanpa utang. Begitu kamu punya tujuan, setiap kali mau belanja, kamu akan mikir 2 kali. Ini bantu aku nyampe tujuan, atau malah menjauh. Tipsnya, tulis tujuan keuanganmu dan tempel di tempat yang sering kamu lihat. Di meja kerja, di HP, atau di dompet. Biar tiap kali tergoda belanja impulsif, kamu ingat uangmu lagi punya misi. Keempat, hidup di atas kemampuan. Ini salah satu kebiasaan paling halus, tapi paling berbahaya. Karena seringkali kita bahkan nggak sadar sedang melakukannya. Gaji 5 juta, tapi gaya hidup 7 juta. Beli barang biar nggak ketinggalan, nongkrong biar kelihatan sukses. Padahal di balik itu, saldo menipis, cicilan numpuk, dan hati pelan-pelan cemas tiap akhir bulan. Kita hidup di era perbandingan. Scroll media sosial, lihat orang lain seolah selalu lebih bahagia, lebih kaya, lebih berhasil. Lalu tanpa sadar, kita kejar standar yang bukan milik kita. Padahal, hidup sederhana bukan berarti gagal.
Kadang justru tanda kamu sadar arah dan tahu prioritas. Tipsnya, gunakan prinsip 50, 30, 20, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, mulai aja dari 10% buat nabung. Yang penting bukan besarannya, tapi kebiasaannya. Karena kebebasan finansial dimulai dari keberanian buat hidup sesuai kemampuan sendiri. Kelima, nggak evaluasi keuangan. Kita sering sibuk cari uang, tapi jarang berhenti buat ngelihat, sebenarnya uangku lari kemana aja sih selama ini. Tanpa sadar, kita kerja keras tiap bulan, tapi nggak pernah tahu apakah arah keuangan kita bener atau cuma muter di tempat. Sama kayak tubuh yang butuh medical check-up, keuangan juga butuh financial check-up. Tanpa evaluasi, kamu nggak akan tahu bagian mana yang bocor, mana yang bisa diperbaiki, dan mana yang perlu dipertahankan. Tipsnya, setiap akhir bulan, luangkan waktu 10-15 menit aja. Lihat total pengeluaran, bandingkan dengan pendapatan, dan buat rencana kecil untuk bulan depan. Kedengarannya sepele, tapi efeknya besar. Karena dari kebiasaan kecil itulah kamu mulai sadar pola, dan dari kesadaran itu, kamu bisa mulai mengubah arah hidupmu. Jadi mulai bulan ini, coba perhatikan 5 kebiasaan tadi. Nggak harus langsung sempurna, cukup sadar dan mau berubah pelan-pelan. Karena sehat finansial itu bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa bijak kamu menjaga aliran uangmu. Uang bisa hilang, tapi kesadaran finansial akan terus kamu bawa kemanapun.